Hai, Fabella Claudia di sini. Kali ini gue mau launch edisi ngerangkum buku-buku yang gue baca di tahun ini, lebih tepatnya printed book yang gue baca. Sebenarnya karena awal tahun gue ada baca ebook sih, gitu. Bagus banget buat perkembangan personal development. Tapi kali ini yang akan gue rangkum itu dari printed book nih, karena sebenarnya honestly gue lebih suka printed book sih. Oke, daripada ngalur ngidul, mending langsung ke fokus aja. Jadi buku yang gue baca ini itu buat kalian yang mungkin sekarang lagi pacaran, kemudian pengen ke jenjang pernikahan, mengenal pasangan gitu ya, memutuskan segala sesuatu, prepare segala sesuatu, atau yang udah nikah dan sedang menyesuaikan diri dengan pasangan, atau yang sudah nikah udah lama dan berada di titik jenuh. Dan yang terakhir, kayak gue mungkin ya sebenarnya pernikahannya baik-baik aja tapi pengen improve lebih baik gitu. Nah, bukunya tidak lain dan tidak bukan adalah The Real Marriage Life. Coba thumbnail dulu. Oke. The Real Marriage Life ini dari Bu Nunik Tirtasari. Dia ini adalah istri dari tunggu bentar, takutnya salah, co-founder dari tiket.com. Oke, memang tahu Bu Nunik ini dari suaminya juga gitu ya. Dan karena nanti aku jelasin di video yang lain aja. Pokoknya dari suaminya, terus juga aku comes up ke Instagramnya dan juga memesan buku ini, banding sama buku suaminya gitu. Nah, aku memang pengen selalu berusaha untuk improve gitu ya, untuk kehidupan aku, baik itu sebagai karyawan, kemudian aku sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu gitu kan ya, dan sebagai istri pastinya dengan multiple roles gitu kan ya. Nah, di buku ini memang real dan apa ya, secara garis besar sih gini deh. Oke, aku mulai dulu dari first impression aku terhadap buku ini gitu ya. Kalau first impression aku sih dari bukunya itu dari warna. Warnanya warna hijau. Menurut aku ini something new juga di buku. Apakah kebanyakan aku baca buku tuh kayak warnanya krem-krem gitu kan. Apakah aku udah lama gak baca buku ya? Oke. Nah, tapi secara psikologis menurutku hijau tuh kayak lebih menenangkan gitu sih. Gitu. Nah, aku sih ngelihatnya keseluruhan tuh kayak, oh ini kayaknya sih bakal banyak banget nih, daging banget nih gitu kan informasinya gitu. Terus aku ngecek daftar isinya. Nah, daftar isinya itu memang detail banget sih, ya detail banget gitu ya. Nih, jadi ada banyak gitu ya. Nanti kalian bisa beli. Dan apa ya, setelah aku membaca satu buku ini, aku ngerasanya kayak praktiknya banyak dan juga ada teorinya gitu loh guys. Nah, jadi balance gitu. Dan ada kayak misalnya di bagian akhir tuh ada sedikit curhatan-curhatan dari followersnya si Bu Nunik ini gitu. Nah, apa namanya, terus juga aku mikir kayak sekilas aku jadi inget dulu pelajaran aku pas kuliah di ilmu komunikasi. Jadi kayak somewhat, oh ya ini ada teori-teori juga nih dulu nih gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang langsung ke intinya aja. Jadi key takeaway dari buku ini yaitu, bentar ya sambil nggak contekan. Oke, jadi yang kulihat sih dari contoh marriage life-nya dari Sri Bu Nunik dan suaminya Pak Natali ini adalah bahwa ceritanya itu kan menggambarkan kehidupan pernikahannya dia secara garis besar. Nah, dimulai dengan level yang berbeda gitu, maksudnya bagaimana dia bertemu, kemudian membangun rumah tangga dengan posisi finansial yang berbeda, terus kemudian sambil berjalan kehidupan pernikahannya juga finansialnya berbeda gitu. Nah, makanya kenapa aku bilang di sini sih menunjukkan tentang level keluarga backgroundnya. Jadi apa yang mereka alami mungkin kalau di media sosial media sosial orang ngelihatnya kayak oke enak ya jadi istri direktur atau lain sebagainya. Sebenarnya what's behind itu lebih yang nggak kelihatan kan. Nah, ini kelihatan banget di buku ini. Dan level keluarga ini memulai kehidupan tuh beda-beda. Dan itu reflect ke aku bahwa apapun yang aku berjalan sekarang dengan keluargaku itu levelnya itu beda dengan levelnya dia saat itu gitu. Jadi mungkin pernikahan kalian atau calon pernikahan kalian itu mungkin beda saja dengan yang dialami oleh Bu Nunik gitu. Oke. Nah, terus yang kedua, aku jadi teringat soal dulu aku punya ada deh gitu ya. Jadi dia tuh selalu bilang bahwa pernikahan itu dua hal gitu ya. Jadi dua halnya itu adalah yang pertama tentang communication,
and the second is sex. Dan di dalam buku ini memang iya juga kalau dalam pernikahan tuh kurang lebih dari kayak gitu. Jadi dikasih tahu tuh kayak tips and triknya, terus juga bagaimana berkomunikasi dengan asertif gitu dengan kepada suami gitu. Misalnya nih point of view kan dari istri ya, ceritanya kan dia sebagai istri, sebagai ibu gitu kan ya. Ada ibu baru, kemudian ibu menuju pra remaja gitu. Nah terus yang paling di highlight di sini ada tipe parenting head gitu ya. Jadi dikasih tahu, ini aku baru tahu juga sih, ini bagus banget gitu ya. Jadi ada tipe-tipe parenting nih. Tipe parentingnya ada topi kuning yang biasa orang tukang bangunan pakai, kemudian ada topi pelatih baseball, terus juga ada topi konsultan. Lebih jelasnya itu masing-masing topi ini tuh rentang waktu punya anak gitu ya. Dari topi kuning lebih banyak ngontrol, kemudian topi baseballnya lebih banyak ngeliatin gitu ya. Kan topi konsultan akan ngasih tahu kalau saya ditanya gitu. Itu parenting kepada anak-anak. Nah, terus di sini juga ada cerita tentang tips keuangan yang dialami oleh Bu Nunik dan juga curhat-curhat rumah tangga gitu. Dan pesan singkatnya adalah sebelum kita menjadi ibu yang baik, keluarga yang baik gitu ya, tapi kita harus menjadi istri yang baik dan keluarga menjadi prioritas. Gitu deh. Jadi kalian bisa beli bukunya. Ini aku itu japri langsung ke Bu Nunik gitu ya, dan dapat sepatah dua kata. Dan kalian juga bisa mungkin beli Tokopedia atau mungkin japri dari si Bu Nuniknya, dan I highly recommend this book for you guys. So sekian dari review buku yang ku baca tahun ini. Sampai jumpa.